wabarakatuh untuk anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan belajar membuat artikel ya. Silahkan siapkan untuk ChatGPT-nya, kita gunakan yang lebih praktis. Kemudian buka Microsoft Word-nya. Di sini Ibu minta kalian mengatur layout dulu seperti yang sudah diajarkan, macipoknya ya. Diatur dulu semuanya 2222, papernya 4. Setelah itu oke. Dilihat spasinya satu saja ya, spasi 1, fontnya Times New Roman, ukurannya 12. Kalau sudah diperiksa juga di bagian layoutnya, before dan afternya harus 0. Yang pertama kita buat harus tahu dulu kerangka artikel itu paling minimal ya, judul, kemudian nama penulis, email penulis, nama lembaga atau sekolah, lalu abstrak dengan minimal 3 kata kunci. Abstraknya bahasa Indonesia saja. Lalu pendahuluan, setelah itu metode penelitian, lalu hasil dan pembahasan, kemudian simpulan, terakhir itu daftar pustaka. Ini itu saja di bagian artikel ya, tolong dicatat. Judul, kemudian nama penulis, email penulis, nama lembaga, abstrak dengan 3 kata kunci, isinya pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Oke, Ibu langsung contohkan. Yang pertama judul, misal latar belakang penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran. Judul ditulis kapital semua. Lalu enter 2 kali nama penulis, misal Ronaldo. Emailnya Ronaldo Tampan, misal ya, @gmail.com. Lalu enter lagi di MA swasta Al-Falah Campaka. Enter 2 kali, siapkan dulu abstrak di sini, hanya huruf awalnya saja yang besar. Setelah itu, jangan lupa kita simpan dulu ya, dibiasakan seperti yang sudah Ibu jelaskan. Dibiasakan. Contoh artikel. Nah, latar belakang judul disimpan di tengah, ditebalkan. Ini juga penulis, email, dan lembaga ditulis di tengah. Oh, ini salah, mohon maaf, ketinggalan. Oleh Ronaldo gitu. Kalau 2 orang silahkan ketik 2 nama di sini, lalu emailnya 2 juga di sini berurutan ya, penulis ke-1 dan penulis kedua itu berurutan. Lembaganya cukup 1 saja ini. Untuk abstrak itu dibikin setelah kita selesai, setelah ada hasil dan pembahasan. Abstrak itu tidak bisa dibuat sebelum kita dapat hasil dari penelitiannya. Jadi kita enter lagi 3 kali dari sini, ketik saja di sini kata kunci .2, kemudian enter 3 kali. Kita tulis dulu pendahuluan. Pendahuluan ini hurufnya ditebal, di caps lock kan ya, semuanya di huruf besarkan semua. Pendahuluan, save lagi, kita ke ChatGPT, suruh dia untuk, kalian kopikan dulu, judulnya dikopikan, Ctrl C, kita ke ChatGPT, paste, tekan shift dan enter, lalu suruh buatkan
latar belakang untuk judul tersebut jangan kurang dari 500 kata ya, supaya lebih terlihat. Jangan kurang dari 500 kata, dibuat dengan pertama kondisi ideal, lalu permasalahan, lalu pentingnya artikel ini dibuat. Kita tunggu hasilnya. Oke, siapkan juga ini notepad ya, seperti yang sudah dicontohkan. Siapkan notepad, dibuka. Oke, dia sudah membuat ini, tapi masih ada yang kurang. Tambahkan ayat Quran dan terjemahnya dengan teks Arab lengkap. Lalu kamu buat sekalian dengan body note di teksnya setelah kutipan sumber. Enter lagi. Ya, sekarang kita sudah punya teks Al-Quran. Sebenarnya satu saja cukup ya, tapi kalau dia udah ngasih dua ya gak apa-apa. Kalau mau disesuaikan lagi juga boleh. Oke, cukup. Kita blok. Ctrl C, masuk ke notepad dulu. Ingat dihapus ininya. Jeda di spasi ini dihapus. Setelah selesai, Ctrl A, Ctrl X, kita pindahkan ke sini. Setelah itu enter 2 kali, ketik metode penelitian dengan huruf besar semua. Enter 1 kali, Ctrl S, disimpan, dibiasakan disimpan. Langsung saja kita edit, ini ditebalkan, format painter ke bawah, ke metode, supaya jadi tebal semuanya. Nah yang ini diblok dari Al-Quran sampai ke paragraf terakhir, lalu garisnya 5 ini ya, 1 cm atau 5 umpakan, dihitung yang atasnya saja, 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Untuk ayat Quran diblok dari luar saja seperti ini, gantikan arahnya ke sini. Kalau tidak ada menu yang 2 ini, yang di atas, berarti posisinya seperti ini saja, tinggal diklik ini saja. Ya, kalau tidak ada menu seperti ini. Kalau ada menu seperti ini, diklik yang ini. Ukurannya 16, lalu fontnya diganti dengan Arabic Typesting. Ini di setiap komputer udah ada ya, Arabic. Ininya disesuaikan, digeser supaya lurus. Nah, dari sini artinya ditulis dulu, artinya titik 2 spasi. Kita sejajarkan dulu ya, ditarik dulu yang atas ini. Lalu yang bawahnya, yang segitiga kedua digeser. Digeser ke sini. Kita miringkan artinya saja, dimiringkan, di blok, Ctrl I atau italic ya, yang ini dimiringkan. Format painterkan saja bagian artinya ke arti yang bawah. Ini bisa dihapus, disejajarkan saja. Ini tinggal ditulis artinya. Titik 2.
Untuk Arab juga kita format painterkan saja untuk Arab yang ini, teks yang Arab ini. Kita klik dulu teks Arab yang di sini, kemudian format painter, klik ini. Sekali lagi, diklik dulu di bagian Arab yang mau disamakan, diklik format painter, blokkan di Arab yang mau disamakan. Ctrl S. Selanjutnya, kita buat metode penelitian, suruh lagi ChatGPT. Buatkan metode penelitian sederhana dalam 2 paragraf. Paragraf deskriptif. Gitu aja. Gak usah banyak-banyak karena kita hanya istilahnya ini artikel mini ya. Sudah ada, tinggal di blok, copy atau Ctrl C, masukkan notepad dulu. Hapus jeda di dalam ininya, Ctrl A, Ctrl X, kita ke Word lagi, yang belum di enter di metode penelitian enter dulu, terus awas ininya barangkali aktif, pas di enter nanti bakal tebal, di nonaktifkan dulu. Ctrl P. Untuk supaya sejajar dengan yang ini, seperti biasa di format painter kan, klik di bagian paragraf sebelumnya, klik format painter, diblokkan di area isi yang metode penelitian, save. Selanjutnya, enter dari sini, dari ujung paragraf metode penelitian, 2 kali, ketik hasil dan pembahasan. Enter lagi 1 kali. Dari metode penelitian supaya sama, di format painterkan dulu dari judul ini ke hasil dan pembahasan. Ctrl S, jangan lupa disimpan. Kita ke sini lagi. Buatkan hasil dan pembahasan sebanyak 1500 kata lengkap dengan referensinya yang jadi body note. Usahakan referensinya itu yang terbaru 5 tahun terakhir. Jangan banyak pointer, harus deskripsi. Enter. Kita tunggu hasilnya. Kalau munculnya seperti ini, nah ini kan ada link ya. Ini kurang tepat, kita suruh lagi nanti body note-nya jadi dalam kurung gitu. Tolong buatkan kutipan sumbernya jadi body note dalam kurung seperti dalam latar belakang di atas. Enter. Kita lihat perbedaannya. Nah, ini sudah ya, maksudnya nih. Ini body note disebutnya. Kalau kita kemarin belajar footnote ya, ini body note. Body note itu yang di sini, yang di teks langsung kutipannya. Kita tunggu. Oke, setelah selesai kita blok hasilnya saja sampai ini. Ctrl C, masuk notepad, Ctrl T, kita hapus jeda-jeda di sini semuanya. Setelah selesai, Ctrl A, diblok semua, lalu Ctrl X, dipindahkan, pastekan di sini. Ctrl P. Setelah Ctrl P, di ujung paragraf di enter 2 kali. Tulis simpulan. Kita rapikan lagi. Kalau sekira sudah rapi, tidak usah diapa-apakan. Tinggal simpulannya ya. Simpulannya di format painter dari sini. Judulnya untuk simpulan. Di enter. Nah, lihat. Kalau langsung di enter, karena simpulan sudah bold tadi, di enternya pun bold. Dinonaktifkan dulu. Save. Kita ke sini lagi. Buatkan simpulan yang ringkas sebanyak 1 paragraf. Itu saja.
Setelah selesai kita blok, Ctrl C, masuk ke Notepad, Ctrl V, lalu Ctrl A, Ctrl X, paste di sini. Paste di teks. Setelah itu di enter 2 kali, ketik daftar pustaka, di enter lagi. Simpulannya, kita format printerkan judulnya ke daftar pustaka. Ini juga belum ada paragraf yang menjorok ke dalam ya. Bisa digeser saja langsung atau boleh di format printerkan dari sini untuk paragrafnya supaya sama. Ctrl S. Sekarang tinggal daftar pustaka. Buatkan daftar pustaka sesuai dengan apa yang dikutip dari latar belakang sampai akhir dengan format daftar pustaka APA7. Enter. Kita blok lagi. Ctrl C, masuk ke Notepad, Ctrl V, dihapus semua enter yang ada di daftar pustakanya. Setelah itu Ctrl A, Ctrl X, pastekan di sini. Lalu blok semua daftar pustakanya. Di bagian kotak yang kedua digeser 1 cm. Nah, jadi seperti ini. Lalu semua judul dimiringkan. Nah, ininya tidak perlu jurnal studi. Ini saya judulnya saja, manuskrip Al-Quran sosial budaya, miringkan. Lalu ini juga dimiringkan, judulnya saja dimiringkan. Dari mana kita tahu judulnya? Biasanya itu setelah tahun, lalu sebelum titik setelahnya. Berarti ini judul. Ini diblok lagi, dimiringkan ya. Ini penulisnya, ini nama penulis, lalu tahun terbit. Ini dimiringkan. Judul itu seperti itu biasanya. Di setelah tahun, lalu sebelum titik yang pertama, di sana berarti judul. Nah, di sini ini judul. Lalu ini juga sampai sana. Dimiringkan, italik ya. Oke, setelah selesai Ctrl S, kita kembali ke abstrak. Karena kita belum punya abstrak ini. Suruh lagi. Buatkan abstrak yang memuat latar belakang, tujuan penelitian dan hasil atau simpulan dengan 3 kata kunci. Enter. Abstraknya sudah selesai, kita blok sampai kata kunci ya. Pastekan di sini, di Notepad lagi. Yang pertama di blok ininya dulu, karena abstrak hanya satu paragraf, kita blok paragrafnya dulu, di blok dulu, lalu Ctrl X, pindahkan ke sini, ke bawah abstrak, Ctrl P. Nah, ini abstrak belum ditebalkan ya, tebalkan dulu, ininya di uppercase-kan dulu supaya besar semua hurufnya. Nah, abstraknya kalau bisa dimiringkan, tapi tidak usah lah, dimiringkan itu biasanya bahasa Inggris, kalau abstraknya bahasa Inggris. Kata kunci yang ini ditebalkan. Sekarang kita copy kata kuncinya dari Notepad, di blok saja bagian ini, Ctrl X, pastekan di sini. Nah, ini dimiringkan. Kata kunci yang ini saja dimiringkan. Itu. Jangan lupa ini pakai titik. Ctrl S. Oke. Artikel kalian sudah jadi. Kita lihat lagi, barangkali ada yang kurang sesuai atau kurang enak dipandang. Boleh kalau seperti ini kan nanggung ya, jadi gak enak dilihat. Boleh di enter 1 kali atau 2 kali, disesuaikan. Sudah seperti ini contoh artikelnya. Silahkan dipraktekkan untuk tugas kalian masing-masing dan nanti dikumpulkan sebelum hari presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.